Halo semuanya, di sini saya mau menjelaskan tentang materi neraca jalur. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang neraca jalur, saya mau ngasih tahu kalian apa sih neraca jalur itu. Neraca jalur adalah kertas kerja yang berisikan kolom-kolom yang dibuat khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang sistematis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari kolom neraca jalur. Yang pertama ada fungsi kolom nomor akun, yaitu memudahkan pengolahan informasi keuangan bagi pengguna, memudahkan penyusunan laporan yang diterima berbagai pihak. Yang kedua ada fungsi kolom nama akun, yaitu sebagai penunjuk, penanda, dan sebagai keterangan agar akuntan tidak salah dapat menginput jumlah serta sebagai penunjuk agar pembaca dapat mengetahui dengan jelas akun-akun mana yang dimaksud dengan jumlah sekian. Yang ketiga ada fungsi kolom neraca saldo, yaitu dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan pada suatu organisasi ataupun perusahaan dengan cepat. Yang selanjutnya yang keempat ada fungsi kolom jurnal penyesuaian. Tujuannya adalah mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui dalam satu periode. Yang selanjutnya ada fungsi kolom neraca saldo disesuaikan. Fungsinya yaitu memastikan bahwa saldo akan diekstraksi secara akurat dari buku besar. Selanjutnya yang keenam ada fungsi kolom laba rugi, yaitu digunakan sebagai bahan evaluasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, baik transaksi yang menghasilkan kerugian maupun laba. Yang terakhir ada fungsi kolom neraca, yaitu memberikan evaluasi tingkat pinjaman, nilai, aset, dividen, serta kemampuan membayar utang. Fungsi dari neraca lajur yaitu yang pertama, meringkas data keuangan. Yang kedua, evaluasi terhadap transaksi keuangan. Yang ketiga, membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, membantu memudahkan proses auditing. Yang terakhir, meminimalisir kesalahan. Jenis-jenis neraca lajur ada 4, yaitu yang pertama ada neraca lajur umum, yang kedua ada neraca lajur terperinci, yang ketiga ada neraca lajur audit, yang terakhir ada neraca lajur 13 kolom atau 6 kolom berganda. Halo teman-teman, jadi aku mau ngerjain neraca lajur dari Biro Jasa Utama. Sebelum kita ngisi, kita harus nyiapin neraca saldo sebelum penyesuaian dan jurnal penyesuaian. Di sini ada nama rekening, neraca saldo penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Jadi kita untuk mengerjakan nama rekening dan neraca saldo, kita ambil dari neraca saldo sebelum penyesuaian, guys. Jadi kita isi ini di sini. Oke teman-teman, sekarang kita ngerjain neraca saldo, ngambil dari neraca sebelum penyesuaian nih teman-teman.
Dan sekarang kita jangan lupa untuk menjumlahkan antara debit sama kredit ya teman-teman. Dipastikan harus balance ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang penyesuaian. Yang penyesuaian ini kita bisa lihat dari jurnal penyesuaian. Jadi pertama kita kerjakan yang pertama ini ada beban perlengkapan, beban sewa, beban penyesuaian, utang, beban gaji, dan kita ambil dari muka. Sekarang kita cari perlengkapan. Jangan lupa untuk dijumlahkan juga ya teman-teman. Harus balance ya. Kalau tidak balance berarti ada yang salah. Selanjutnya kita mengerjakan neraca saldo disesuaikan. Kita ambil dari penambahan atau penyelisihan dari neraca saldo dan penyesuaian. Jika neraca saldo dan penyesuaian debit, maka itu ditambahkan dan ditaruh di debit. Jika neraca saldo dan penyesuaiannya kredit, maka neraca saldo disesuaikannya juga ditaruh di kredit. Jika neraca saldo dan penyesuaiannya debit dan kredit, maka kita menyelisihkan dan ditaruh di neraca saldo disesuaikan. Langsung aja kita kerjain. Karena di neraca saldonya cuma ada debit, maka kita tulis aja saldonya di sini ya teman-teman. Dan di sini ada neraca saldo debit 700.000 dan penyesuaiannya kredit 400.000. Maka ini diselisihkan ya teman-teman, atau dikurang jadi 300.000. Selanjutnya sama kayak tadi, 1.200.000 di debit neraca saldo dan 800.000 dari kredit penyesuaian, maka diselisihkan atau dikurang menjadi 400.000. Karena di sini piutang cuman ada 500.000 dari debit penyesuaian, maka kita tulis 500.000 aja dari kita ambil dari jurnal penyesuaian tadi ya teman-teman. Dan kita ngerjakan neraca saldo disesuaikan dengan sama kayak tadi sampai akun terakhir. Pastikan kalian berhati-hati karena jika salah maka totalnya juga nggak balance ya teman-teman. Selanjutnya kita kerjakan laba rugi dan neraca. Laba rugi dan neraca ini diambil dari neraca saldo disesuaikan, dan kita nulis neraca itu dari 101 sampai 301 sampai modal Haji Ridwan. Dan untuk laba ruginya kita kerjakan dari
Haji Ridwan dari 302 sampai 500. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang laba rugi ini dari brief Haji Ridwan sampai beban penyusutan. Kita ambil dari neraca saldo disesuaikan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita jumlahkan laba rugi dari debit dan kredit ya teman-teman. Karena laba rugi debit dan kreditnya beda, maka yang di debit kita selisihkan dan kita kurangkan 950.000 ya teman-teman. Maka totalnya jadi 4.350.000. Setelah dijumlahkan, jika debit yang diselisihkan, maka perusahaan akan laba. Dan jika kredit yang diselisihkan, maka perusahaan akan rugi. Jadi kita tulis di bawah total sini menjadi laba setelah kita menyelisihkan, kita tulis keterangannya di sebelah sini di bawah total. Ditulis karena perusahaan kita mengalami laba, kita tulis di sini laba bersih ya teman-teman. Karena laba rugi diselisihkannya di kolom debit ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita jumlahkan neraca dari kolom debit dan kredit ya teman-teman. Oke, setelah dijumlahkan, setelah itu kita selisihkan dari laba perusahaan ini, laba rugi kita pindahkan ke dalam sisi kredit neraca ya teman-teman. Karena kita pindahkan karena perusahaan mengalami laba, jadi akan menambahkan modal. Oke, setelah ini kita sudah selesai ya teman-teman. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang dimengerti. Kesimpulannya adalah neraca lajur merupakan bagian penting dari pencatatan transaksi perusahaan meskipun bukan termasuk dalam laporan keuangan. Fungsi utama dari pembuatan neraca lajur adalah untuk memudahkan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan terbaru. Terima kasih guys sudah menonton. Terima kasih.